Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, Sobat Armada Tauhid dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang berbeda daripada segmen-segmen sebelumnya atau video-video sebelumnya, karena hari ini insya Allah saya akan berusaha untuk menjawab setiap komentar-komentar yang belum sempat terjawab di YouTube channel kami. Ada beberapa yang masuk mungkin lewat WA atau mungkin lewat Instagram yang sudah masuk. Nanti Instagramnya di sini, kemudian WA-nya di sini, oke ya. Nanti silahkan kalian semua untuk menanya-nanyakan. Kita buka Q&A apapun itu, pertanyaan seputar dengan channel kami dan dunia ruqyah, karena kami juga berpraktek di alamatnya di bawah sini, oke ya. Nah, itu alamat kami. Jadi nanti kalau kawan-kawan memang, Pak, saya pingin diruqyah, nanti silahkan datang di jam operasional yang sudah tersedia. Oke, begitu nanti insya Allah di kolom deskripsi juga disampaikan. Oke, baik. Hari ini untuk segmen Q&A sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang sudah lama banget, sampai bahkan yang ternyata kami dapatkan itu 4 bulan belum terjawab. Pertanyaan 4 bulan, 3 bulan, dan semuanya nanti ada di sebelah kanan dan kiri ya. Untuk video-videonya sama screenshotannya. Nanti ada beberapa yang mungkin aku saya sensor namanya karena pertanyaannya mungkin akan sangat pribadi dan bersinggungan dengan banyak hal. Jadi makanya nanti kita akan sensor kalau misal pertanyaannya memang sudah sangat pribadi dan personal sekali, begitu. Oke, masuk ke pertanyaan pertama dari Pak Heru Febrianto. Ini pertanyaannya mungkin tidak terlalu pribadi dan personal dan tidak berat, makanya kami akan sebutkan namanya. Saya merasakan kalau setiap sholat itu mual, terus sampai mau muntah, kadang sampai lemas. Waktu sholat juga kepala rasanya gatal. Itu gimana ya Pak? Baik, dalam dunia perjinan ya, sebetulnya kita harus tahu dulu jin itu bagaimana sih caranya menipu manusia. Satu, jin menjadi setan itu seperti apa, setan untuk menipu manusia bagaimana. Terus yang paling penting adalah kalau untuk masalah sholat saja, ini kan dia menanyakan ketika sholat sampai mual dan mau muntah. Itu yang pertama. Satu yang harus saya tanyakan, apakah jenengan atau dirimu punya suatu pegangan? Pertama, jimat ya, jimat apapun itu bentuknya, baik yang seperti ini atau yang begini atau bahkan perhiasan ya di tangan-tangan seperti itu, apakah seperti itu dan ada isinya. Nah, sehingga apa? Itu yang kadang-kadang ketika kita melakukan sebuah amalan soleh, sulit untuk khusyuk, bahkan rasanya pengen mual gitu. Kayak misalkan nggak usah sholat, baca Quran aja kok tau mual. Sebetulnya itu adalah reaksi yang bagus. Yang pertama harus diketahui, itu adalah reaksi yang bagus. Karena apa? Jinnya tidak betah dalam tubuh kita dan mau keluar. Karena salah satu reaksi ruqyah adalah muntah, begitu ya. Jadi kalau mual nggak apa-apa, dimuntahkan aja, tapi jangan ketika sholat. Ketika setelah selesai sholat dimuntahkan baru, karena kalau ketika sholat batal. Itu ada hukum fikihnya. Nah, kemudian sampai lemas banget rasanya, memang supaya apa? Supaya dirimu tidak sholat ya akhi, terutama jamaah di masjid, begitu. Makanya ketika memang rasa ini timbul dalam dirimu, lakukan sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnahnya persisten terus sampai rasanya tuh sudah tidak lemas lagi, ada tenaganya gitu. Karena itu merupakan salah satu amalan ruqyah juga. Ketika kita menunaikan kewajiban kita, itu juga merupakan salah satu amalan ruqyah. Oke. Terus kalau kepalanya gatal gimana? Itu diganggu, wajar. Gak usah kepala gatal. Kadang-kadang kita suka garuk-garuk mana gini segala macam. Memang itu diganggu supaya kita tidak khusyuk dan konsentrasi dalam sholat, begitu ya Pak Heru Febrianto. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Alamatnya di mana? Alamatnya kami ada di sini atau di kolom deskripsi, gitu ya. Nanti kalau memang ingin berkunjung, silahkan datangi kami di jam operasional yang sudah ditentukan. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Saipul, Pak, tadi katanya ada 5 hal yang disebut banyak, nggak jelas jadinya. Oke, Pak Saiful, oke. Videonya itu ada part-partnya, gitu ya. Jadi jenengan jangan nonton satu part saja, karena itu berseris.
tonton dari part 1 sampai habis gitu. Nanti insya Allah kita sudah membuat playlistnya dan silahkan nanti dilihat playlistnya. Oke, lanjut ke Mas Ramli Ahmad. Assalamualaikum Ustadz, saya dalam 5 bulan terakhir ini mengalami gangguan di kepala, mata, tangan, seperti ada makhluk kecil, warnanya macam-macam, ada yang coklat, putih, hitam, pekat, dan jenisnya macam ada yang kecil, lonjong, ada yang bulat. Oke, seperti itulah ya, intinya ada makhluk kecil yang berjalan di kepala, mata, dan tangan. Oke, lalu bergerak, dan anehnya nggak habis di kepala saya yang bahkan memberikan derita sampai gatal-gatal, sampai sering bertengkar sama istri, tidak jarang berkelahi sama istri. Oke, mohon bantu jangan atau harus seperti apa. Oke, Bapak Ramli, perasaan ini sebetulnya ada beberapa hal yang harus diketahui oleh jenengan. Kita bicara masalah universal, tidak semuanya terkait dengan gangguan jin, begitu ya. Itu yang harus diketahui oleh Anda semua, sobat Rahmat Tauhid dimanapun Anda berada. Jadi, ketika orang memiliki gangguan itu memang ada kecenderungan sesuatu yang berbeda dari dalam tubuh. Kayak misalkan ada yang jalan terus suka begini gitu ya, kakinya goyang-goyang atau tangannya nggak bisa diem begini gitu, atau melakukan hal-hal yang memang sebetulnya tidak normal. Misalkan suka mengkeretak-keretak gigi. Nah, itu merupakan salah satu gangguan psikologi. Nah, apakah ini sudah ditanyakan ke psikolog begitu? Karena ini ada kecenderungan gangguan psikologi. Bisa jadi itu adalah perasaan, bisa jadi itu adalah penyakit medis. Jadi kita harus pastikan dulu bahwasanya apakah itu gangguan psikologi atau gangguan medis. Itu yang pertama, ya. Jadi sebelum kita kayaknya jin nih, kayaknya gini nih, jadi kita buktikan dulu kalau ternyata memang secara psikologi dan medis kita bersih, kemungkinan ini baru gangguan jin. Karena ada sesuatu upaya yang harus kita lakukan untuk mendeteksi dan men-scanning tubuh kita, dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ini ada apa. Kita tanyakan kepada dokter, kita tanyakan kepada psikolog atau psikiater untuk mengerti, oh ternyata ini memang gangguan jin. Oh ini ternyata karena cenderungan gangguan jin itu adalah ketika diperiksakan ke medis, ketika diperiksakan ke psikolog, dia mendapatkan hal yang normal. Oke ya, terkesan kayak itu perasaan aja. Nah, kalau sudah seperti itu artinya tanda-tandanya memang itu gangguan jin. Tapi spesifikasinya apa kita tidak bisa tahu sampai ada asesmen yang lebih lanjut. Jadi kami tidak bisa ngejudge, oh ini kayaknya disantet nih, oh ini kayaknya ada yang tidak suka nih dan bla bla bla, atau ini jin nasa atau jin mahaba. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas coba periksakan dulu, gitu ya Pak Ramli. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Asmarasari. Assalamualaikumnya gimana Pak? Oke, assalamualaikumnya sudah di awal ya Mbak Asmana Sari. Assalamualaikum sudah di awal, jadi sudah di part-part selanjutnya, makanya di kedua dan ketiga tidak ada. Oke, lanjut. Mido, saya sering sakit kepala, pusing. Oke, sakit kepala dan pusing ada dua hal yang berbeda ya. Kalau sakit kepala kadang bisa itu pusing, kelingan, dia sakit kepala aja ada banyak. Oke, terus sakit pinggang, punggung, sakit perut, sering merasa cemas di tempat keramaian. Oke, diperiksa ke dokter tidak ada apa-apa. Saya pikir ini benar-benar gangguan jin. Nah, ya Allah ya Rasulullah, sembuhkanlah penyakitku dan umat muslim yang lagi menderita sakit, sembuhkan dan hilangkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah, Mas Mido luar biasa. Sembari dia menyampaikan keluhannya, dia juga mendoakan untuk kesembuhan kita semua yang sedang menonton video ini, dan juga mendoakan dirinya sendiri berkaitan dengan Mas Ramli tadi ya. Nah, Mas Mido ini sudah memeriksakan ke dokter dan tidak ada apa-apa, dan memang ternyata memang sepertinya ini memang gangguan jin begitu. Nah, bagaimana caranya untuk menyembuhkan gangguan jin ini? Nah,
Jadi untuk menyembuhkannya ada di tutorial ruqyah. Kita sudah sediakan dari Dr. Azam. Oke, ini videonya. Terus ada juga yang Kang Nurholis. Nah, itu mereka sudah memberikan namanya tutorial ruqyah syariah, sehingga jenengan semua atau dirimu itu bisa menonton itu dan mempraktekkan itu di rumah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aziz Dremur. Kalau saya di leher, ini video ini ya, apa ciri-ciri gangguan fisik nih. Kalau saya di leher, kalau pasti berdiam diri di leher, bergerak-gerak sendiri tanpa panduan saya, ya namanya jin ya. Masa iya dipandu dulu, jin kamu gerak di sini, jin kamu gerak di sini, kamu gerak di sini, ya nggak mungkin ya. Namanya jin, dia bergerak sesuka mungkin sebagaimana caranya untuk mengganggu kita. Oke ya. Kalau memang ini sudah terdeteksi di leher, ruqyahlah. Karena gini, kawan-kawan semua, yang paling sulit untuk keluar itu justru ada di perut. Kenapa? Karena kita harus tarik ke atas atau ke bawah untuk dikeluarkan. Begitu ya, kawan-kawan semua. Di video tutorial ruqyah sudah ada semua. Nanti jenengan semua bisa lihat di sana. Nah, kalau sudah di leher, alhamdulillah itu artinya sudah dekat dengan pintu keluarnya mereka. Jadi tarik ke arah mulut, terus tarik. Tapi lakukan itu setelah Anda dalam proses ruqyah, bukan tidak dalam proses ruqyah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Yeni Damanik. Assalamualaikum, saya merasakan dada saya suka sesak, nafas nggak nyaman, kuping seperti bersuara, bisikan-bisikan, kadang suka was-was dan ketakutan sendiri, nggak pede di keramaian, kadang suka nggak fokus, ada aja gangguan pikiran, bahkan sholat pun jadi seperti kurang khusyuk. Mohon pendapatnya Pak Ustadz. Oke, baik. Sebetulnya hal-hal begini itu sering terjadi, gitu ya, dan ini memang mungkin kemungkinan besar ada gangguan jinnya. Oke. Tapi juga kemungkinan besar ini gangguan psikologi. Kalau orang bilang itu anxiety, ya banyak artis-artis yang sering kena itu karena dadanya tiba-tiba sesak dan kecenderungan tidak bisa di keramaian. Dari apa yang disampaikan oleh kawan kita ini, Mbak Yeni ini, memang kecenderungan psikologi ada. Jadi coba diperiksakan dulu ke psikolog atau psikiater, lalu ceritakan semua masalahnya. Kalau semisal dari psikolog dan psikiater, itu cuma perasaanmu atau kayaknya kamu normal, cuman itu hanya bawaan aja, berarti memang kemungkinan besar ini gangguan jin. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Nanti itu di ruqyah. Kalau memang kesulitan dan takut, biasanya orang-orang takut nih untuk ruqyah sendiri, bisa hubungi kami, insya Allah kami bantu. Gitu ya. Karena kami memang membuka juga jasa layanan ruqyah dan membantu kawan-kawan semua yang memang memiliki gangguan. Oke. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada, kenapa saya kalau lagi kumat, sesak napas, dadanya panas, terus kalau mau ambil air wudhu merinding, ada yang mendekat. Kalau di tempat tidur aku terasa hawanya panas, bikin takut. Apakah itu gangguan jin? Aji gaming. Iya. Orang-orang gaming, masya Allah, ini kayaknya panasnya bukan karena diganggu jin, ini karena HP-nya ada jinnya, keseringan main game, terus akhirnya lupa sholat, lupa waktu. Mungkin bisa jadi karena game itu juga pengaruh negatifnya ada ya, secara psikologi pun ada, secara gangguan jin pun ada. Jadi kecenderungan untuk menang terus-menerus sampai lupa waktu sholat. Game itu tidak haram ya, game itu mubah, bahkan menjadi sunnah ketika apa? Ketika memang kita pernah dan butuh refreshing. Tapi yang kita mainkan apa? Nah, itu yang tergantung kepada kawan-kawan semua. Sebetulnya game tidak sangat hukumnya mubah, dari asalnya mubah. Itu bisa menjadi haram, bahkan bisa menjadi sunnah dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau kumat, nah pertanyaan kalau lagi kumat ya, kumatnya karena apa? Ya Mas Aji, itu perlu dispesifikasikan. Saya kumat ketika lagi ini lagi itu. Makanya ini perlu asesmen. Sekali lagi, kita tidak bisa
menyatakan bahwa oh ini gangguan jin, oh ini gangguan ini gangguan bla 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 bla. Yang kita bisa sampaikan adalah kita perlu analisis lebih dalam. Jangan serta-merta kita tahu-tahu bisa lihat gangguan jin nih, bisa ini gangguan jin nih. Nah, tidak serta-merta seperti itu. Jadi perlu asesmen, perlu pengetahuan yang lebih terkait dengan gangguan jin. Kalau memang dari ciri-cirinya ada, kemudian jenengan merasakan itu, ibadah terus digangguin terus, nah, artinya jenengan perlu ruqyah. Bagaimana ruqyahnya? Tutorial ruqyahnya ada. Kalau memang jenengan merasa takut dan tidak mampu, silakan hubungi kami insya Allah siap membantu. Kalau ditanya apakah itu gangguan jin, kami tidak bisa mengatakan iya atau tidak, tapi kami mengatakan bahwasanya masih ada asesmen yang perlu dilakukan secara lebih dalam. Begitu? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Fitrani Rahma, kalau perut selalu kembung, membuncit, terisi engan hampir tiap hari, apakah itu gangguan jin juga, Pak Ustadz? Nah, kalau perut terasa kembung, jangan-jangan memang ini ada gangguan medis ya. Sekali lagi kami tekankan bahwasanya periksalah dulu ke dokter. Apapun itu gangguannya, kalau semisal ternyata dari dokter bilang oh itu adalah perut kembung karena disebabkan satu atau dua hal, artinya memang penyakit medis ya. Kalau ternyata itu terjadi di setiap hari, terus di satu waktu tertentu, artinya itu gangguan jin. Karena memang ada beberapa pasien yang kami tangani itu gangguannya udah tiap hari nih, dan itu sudah waktu tertentu. Nah biasanya yang seperti itu memang sudah hampir bisa dipastikan gangguan. Tapi yang perlu dipahami adalah kita bisa mengatakan gangguan itu setelah proses diruqyah ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, sobat Arma Tauhid dimanapun Anda berada, kita ruqyah dulu baru kita bisa menyatakan itu gangguan atau tidak. Beda halnya dengan dukun, atau beda halnya dengan orang-orang awam di luar sana mengatakan bahwasanya iya tuh kamu kayaknya ada yang ngikutin, ada yang suka sama kamu dulu pernah ini ya, kamu dulu pernah itu ya. Hal-hal begitu kami tidak bisa ngejudge seperti itu.